Kami selaku Dekan Fakultas Adat dan Humaniora pertama kali mengucapkan ya azim kami ya pada kesempatan ini setelah kami amati dari awal berjalannya penyiapan sejak awal sejak 2 bulan yang lalu, alhamdulillah pandemi ini di bawah ya kendali Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Nazarudin Mirza. Alhamdulillah semuanya bisa bergerak dengan baik. Tim dari kalangan dosen, dari ASN, dari staf semuanya bisa bergerak bersama telah melakukan yang terbaik. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan membalas kebaikan ini, dedikasi ini, karya yang terbaik ini, dan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak sampai berhenti di sini dan ke depan akan melakukan yang terbaik insyaallah. Digital ini sehingga pola pembelajaran pada ilmu perpustakaan, pada sejarah dan kebudayaan, pada bahasa dan sastra Inggris, pada bahasa dan sastra Arab dan sebagainya, itu betul-betul kita bisa mengimplementasikan humaniora digital dengan sistem yang lebih modern sehingga bisa kita mentransfer pengetahuan yang terlembagakan dalam karya-karya sastra itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat manusia. Kita persoalan konflik, perbedaan pendapat, radikalisme, bahkan dia berpikir ekstrim sekalipun ini sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Indonesia yang diinginkan lebih modern, tetapi justru konflik antar umat beragama, bahkan fanatisme dalam paham keagamaan itu sudah mengganggu kenyamanan masyarakat kita. Perkembangan teknologi dan sains, perkembangan digital nanti justru kita akan terbawa ke dalam sebuah kondisi pemahaman keagamaan yang tidak terkendali. Yang terkendali saja kita belum berhadapan dengan berbagai persoalan khilafiyah, apalagi ketika nanti paham keagamaan ini dikendalikan oleh digital, oleh ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, paham-paham, analisis yang dikembangkan melalui media digital. Ini sangat menjadi sebuah problem baru, walaupun di samping humaniora digital itu akan memberikan sebuah pemahaman baru, makna baru, penafsiran baru, pemahaman baru bagi kita, tetapi pada sisi lain itu juga akan membangkitkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan menjadi apa namanya, katakan perhatian kita bersama. Oleh karena itu kami juga melihat bahwa pertemuan ini juga sangat bagus sekali, apalagi ada beberapa gagasan-gagasan yang disampaikan melalui asosiasi prodi, yaitu mempercepat implementasi kurikulum berbasis KBKM. Bagaimana mahasiswa kita ini tidak sekedar dia diajarkan kecerdasan intelektualnya saja, tetapi ada personal skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita untuk menopang kehidupan dia, keluarganya, dan masyarakatnya di kemudian hari. Maka ini juga sehingga mereka memiliki pilihan untuk membangun masa depan kehidupan mereka, karena mereka adalah anak bangsa yang akan membangun Indonesia ini pada masa mendatang. Juga pertemuan ini setidaknya melahirkan kolaborasi, melahirkan kerjasama antar akademisi, kerjasama antar institusi, kerjasama antar praktisi dan stakeholder juga dalam melahirkan pemikiran, ide, program-program yang bisa kita kerjakan bersama, wabil khusus bagaimana jurnal-jurnal kita pada tingkat prodi dan pada tingkat fakultas itu terkoneksi
Mari